Hai semua, nama gue Arya di sini dan selamat datang di channel Pan Bebek Indonesia. Kali ini kita bakalan mereview keyboard mekanikal lagi dari brand China, yaitu adalah EOSO Z11T, keyboard mekanikal yang mempunyai case transparan kayak gini guys. Penasaran sama review keyboard ini gimana? Tonton terus sampai habis ya guys ya. Dan mari kita intro dulu. Let's go. Oke, jadi mungkin banyak banget atau mungkin beberapa dari teman-teman itu nggak terlalu tahu tentang brand dari luar ini, yaitu adalah EOSO. Bahkan gue pun sebenarnya nggak tahu. Dan kebetulan pas gue lihat ini keyboardnya itu punya case yang transparan. Karena biasanya case yang transparan itu bisa di atas 600 ribuan. Tapi dari brand ini kalian bisa dapetin bahkan under 400 ribuan sampai 300 ribuan. Under ya guys ya, under loh guys ya. Berarti ini murah banget dong bang. Iya jelas murah banget ini bro. Ini murah banget, makanya gue beli dan gue review karena gue tahu yang nonton kadang emang nyari barang-barang murah tapi berkualitas, ya nggak sih guys? Bener nggak? Bener lah pasti. Dan sekarang mungkin langsung aja kita ke pembahasan yang pertama kali ya. Kita lihat dari packaging boxnya dulu guys. Oh jadi di sini boxnya itu dia menggunakan perpaduan warna hitam dan kuning ya. Depannya ada gambarnya, ada gambar keyboardnya, dan lalu di bagian belakangnya juga ada keterangan dan spesifikasi keyboardnya ya. Kalau kalian bingung sama spesifikasinya, kalian bisa baca-baca dulu. Di situ ada keterangannya. Walaupun ntar di dalamnya itu kalian dapat manual book yang dimana kalian bisa lebih detail lagi untuk baca-baca fitur-fitur apa aja yang bisa kalian dapatkan di keyboard ini gitu ya. Next kita bakal lihat isinya apa aja yang kita dapetin dari keyboard yang harganya tuh under 300 sampai 400 ribuan guys. Pertama udah pasti kita dapetin keyboard EOSO Z11T-nya. Dapat satu kabel Type C. Untuk kabelnya di sini sayangnya masih standar, belum kabel braided gitu ya. Jadi nggak kuat. Lalu dapat spare switch-nya juga. Di sini kita dapatnya 2. Lalu dapat satu pink keycaps ya. Ini mungkin keycaps yang diidamkan para kita yang misalkan biasanya kalau mau dapetin keycaps yang berbeda atau special keycaps itu kan harganya mungkin bisa mahal. Padahal cuma satu doang gitu ya. Tapi kita tuh berharap sekali pengen dapet. Dan akhirnya kita dapet di brand ini guys ya, brand EOSO gitu ya. Semoga aja itu bisa memenuhi harapan kalian semua. Lalu dapat satu switch puller, dapat keycaps puller juga, dan dapat satu manual book ya. Kalau kalian nggak tahu switch puller apa, kebangetan. Keycap puller juga kalian nggak tahu, kebangetan. Nggak usah kalian mengaku sebagai mechanical warrior ya guys ya. Udah balik ke membrana ya, kalian balik ke membrana awas ya kamu ya. Itu yang tadi barusan kita dapetin di dalam boxnya. Dan selanjutnya kita bakal lihat desain keyboardnya ya. Sebenarnya desain keyboardnya nggak terlalu wadidaw gitu ya. Di sini layout keyboardnya 60%, nggak ada yang 75 atau berapa. 60% tuh salah satu yang udah paling enak sih menurut gue, 60%. Kalau zamannya sekarang sih udah masuknya ke ranah-ranah 75%an tuh, karena bisa dibilang nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu gede. Terus tombol-tombolnya itu enak banget buat kalian yang suka kerja dan ngedit mungkin ya. Case-nya pak, case-nya itu udah transparan. Ini yang bikin gue langsung udahlah, harga segitu di bawah 300 ribu 400 ribu tuh langsung jebret, sikat aja guys ya. Case transparan langsung sikat aja, itu udah cakep parah guys ya. Next kita bakal masuk ke spesifikasi dari EOSO Z11T secara keseluruhannya guys. Pertama kita mungkin lihat dari switch-nya dulu. Di sini untuk switch-nya dia menggunakan OTEMU Red Switch. Ya dia masih pakai OTEMU. Menurut gue masih wajar. Kenapa? Karena dengan harga yang under 300 ribu 400 ribu, menurut gue OTEMU udah cocok sih guys ya. Lanjut untuk keyboardnya di sini belum hot swappable guys. Jadi dia masih menggunakan 3 pin doang. Tapi kalau kalian mau ganti switch ke brown, blue atau apa ya, tapi yang masih 3 pin switchnya itu masih bisa. Lanjut kita mungkin masuk ke keycaps-nya teman-teman. Di sini keycaps-nya menggunakan ya, ABS keycaps. Material ABS ini emang bakal sering kalian temukan di barang-barang gaming low budget, karena selain harganya yang murah, build quality-nya juga oke buat jangka panjang. Jadi menurut gua penggunaan ABS masih mending gitu ya. Untuk warna keycaps-nya dia menggunakan perpaduan warna biru muda dan warna putih. Tengahnya biru, sampingnya putih. Menurut gue itu udah cakep dan cucok banget gitu, makanya gue juga langsung beli pak. Lanjutnya untuk penggunaan fontnya udah standar, jadi menurut gue udah oke banget. Ketimbang font gaming itu gede-gede, gue nggak suka liatnya, nggak keren, nggak chill gitu ya, nggak enak aja gue liatnya. Masih mending pakai font standar
gitu. Lanjut kita bakal masuk ke RGB-nya. Nggak asik kalau kita bahas barang-barang gaming tuh nggak ada RGB guys ya. Oke, untuk lampu RGB-nya di sini RGB-nya tuh dia bukan RGB, lebih tepatnya LED sebenarnya ya. Dia tuh nggak pakai RGB guys, LED. Untuk lampu utamanya itu yang ada di keyboard sebenarnya dia menggunakan warna LED biru doang, LED warna biru doang guys. Tapi dia ada 9 efek lampu ya. Kalian bisa tekan aja tombol FN plus Alt yang sebelah kanan ya, Alt-nya. Nanti kalian bisa lihat sendiri lah efek-efek dari lampunya. Ada yang fade in fade out, terus ada yang kayak ombak, ada yang ditekan baru muncul warna lampu baru nyala gitu. Nah baru nih kalau kalian mau nanya RGB-nya di mana, ini RGB-nya itu adanya di side case ya Pak, di sisi samping casing keyboardnya gitu ya. Nah untuk RGB-nya itu dia sebenarnya ada 10 mode warna ya, bukan efek. Ini ada mode warna, jadi ada satu RGB lalu sisanya warna-warna biasa kayak merah, kuning, hijau, biru, dan jingga. Nggak tahu. Untuk ganti-ganti warnanya gampang banget, kalian tinggal pencet aja tombol FN plus Alt yang sebelah kiri, ntar warnanya itu bisa berubah-berubah warna ya guys, bukan efek atau animasi dari animasi nggak tuh. Lanjut ke casingnya. Di sini untuk build quality dari case-nya ini udah oke banget walaupun transparan. Dia pakai material ABS, jadi udah kuat banget lah, udah lumayan kokoh buat jangka panjang. Nggak bagus tapi nggak jelek juga. Menurut gua itu udah cocok banget gitu ya. Nggak usah dipeributkan lagi gitu ya. Lalu pastinya ada dua kaki keyboard ya buat tinggiin keyboardnya dan rendahin keyboardnya sesuai kenyamanan teman-teman. Sayangnya di sini untuk kaki keyboardnya itu emang agak ringkih dikit ya. Jadi hati-hati aja guys ya, mungkin gampang patah tapi nggak terlalu ringkih-ringkih banget lah, lumayan aja guys ya. Begitu adalah pembahasan gua tentang keyboard EOSO Z11T tadi, dari spesifikasi, build quality, penggunaan bahan-bahannya dan lain-lainnya sebagainya udah gue jelaskan. Sekarang adalah masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Di sini untuk kelebihannya cukup banyak, kekurangannya cukup banyak. Kita bahas dari kelebihannya dulu aja kali ya. Oke, untuk pertama yang pasti modelnya udah keren banget ya, nggak usah diragukan lagi, gua suka banget sama modelnya. Case-nya udah transparan Pak, itu udah masuk kelebihan ya. Udah GG lah, udah GG banget. Selanjutnya adalah build quality-nya yang udah solid banget Pak. Dari segi keycaps dan case-nya yaitu udah solid parah. Next, keycaps-nya udah berwarna. Jadi kalau kalian mungkin bete gitu ya beli keyboard mechanical yang low budget, warnanya cuma aduh bang putih doang, bang hitam doang, bang pink doang. Di sini kalian udah dapetin perpaduan warna guys, biru putih, bahkan ada keycaps pinknya. Itu udah anjas, itu udah cakep banget ya, sudah parah. Jadi kalian nggak usah terlalu mikirin keycapsnya, kecuali kalian udah bosen sama warna keycapsnya baru kalian beli keycapsnya lagi. Next, sudah pasti ya sudah ada lampu LED-nya untuk bagian side sama utamanya. Oke, tadi kita udah bahas kelebihannya dan selanjutnya adalah kita bakal masuk ke kekurangannya. Untuk kekurangan yang pertama itu udah pasti yang gua nggak terlalu suka adalah kabelnya. Kabelnya ini mudah rusak guys, gampang rusak, tipis banget ya. Jadi kalau ketimpa barang yang berat aja, lama-lama itu bisa gepeng Pak. Digunting juga gampang putus. Jadi kabelnya kok kata gue sih nggak awet. Lalu yang kedua masih hot swappable 3 pin doang, yang dimana zaman sekarang itu sebenarnya udah 5 pin, tapi karena ya gue masih maklumin aja karena keyboard low budget, 3 pin itu udah cukup banget. Lalu yang gue bikin bete ini adalah nyabut switchnya Pak ya. Nyabut switchnya itu lumayan susah ternyata. Dia tuh biasanya kalau keyboard mekanikal kebanyakan nyabut switch tuh gampang ya, ini kok butuh usaha gitu Pak nyabut switchnya. Ribet, agak nggak tahu nempel gimana ya, tapi dia keras banget gitu dicabutnya. Gue jadi bete kali gitu ya, nah ribet amat nyabut switch doang gitu. Next, seperti yang gue bilang LED utamanya cuma satu warna doang, itu yang kenapa nggak RGB gitu ya. Dan terakhir belum ada software drivernya. Gue udah nyari lumayan lama di Google untuk software EOSO nya, bahkan sampai lihat ke Reddit itu gue nggak nemu softwarenya ya. Bahkan di Reddit aja nanya softwarenya mana untuk EOSO Z11T ini, tidak ada gitu ya. Gue nggak tahu kenapa drivernya belum ada ya. Mungkin kita doa aja ya, semoga drivernya itu bisa ada di bulan depan atau tahun depan ya, kita nggak tahu ya. Oke, itu dia tadi untuk pembahasan kita tentang kelebihan dan kekurangannya. Sekarang adalah penutupannya. Sebelum penutupan gue bakal bahas dulu dari harganya. Di sini harganya kalau kalian klik link gue yang ada di deskripsi itu harganya 280 ribuan atau 290 ribuan. Tapi semisalnya kalian nggak dapet atau produknya habis dari link yang gue kasih di deskripsi dan kalian menemukan dengan harga yang mungkin lebih mahal dari itu ya, buat gue masih ambil aja guys. Ini masih
sih worth it banget. Oke, karena mungkin udah lama banget gue bahas nih keyboard, saatnya adalah penutupan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Ya mohon maaf aja misalkan gue ada salah kata atau mungkin kalian tersindir sama kata-kata gue, ya mau gue minta maaf aja. Itu cuma hiburan belaka, ya kan? Itu cuma buat hiburan doang guys ya, nggak ada maksud gue nyindir kalian misalkan kalian tersindir gitu ya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga biar teman-teman nggak ketinggalan video-video menarik dari gua lainnya. See you next time guys dan ciao.